Welcome back to channel Mama Zara's Bimbel. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu sekalian, kembali lagi kita masuk belajar di pembelajaran tahun ini di ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2001-2022. Dan kembali hari ini kita belajar fisika dengan ibu. Dan materi kita pertama ini berbicara tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Hanya saja sub pertamanya kita akan bahas tentang kinematika dan dinamika rotasi. Dan untuk pertemuan pertama ini kita bahas dulu tentang kinematika rotasi. Ya. Oke, Ananda sekalian. Jadi dalam kinematika rotasi ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada sekitar 7 di sini. Ya, yang pertama tentang pengertiannya, bagaimana kinematika rotasi dan hubungan gerak linier dan gerak rotasi, perpindahan sudut. Ya, itu ini merupakan besaran yang ada pada kinematika rotasi. Kecepatan sudut, percepatan. Ada sedikit catatan ibu buat dan tes konsep, apakah Anda sekalian bisa memahami atau tidak. Kita masuk yang pertama ya, tentang pada bagian kinematika kita sudah belajar mengenai gerak lurus. Artinya di kelas sebelumnya, yaitu kelas 10 kemarin, kita kan sudah belajar tentang kinematika gerak lurus. Arti dari kinematika itu sendiri adalah kita mempelajari tentang gerak benda tanpa harus mengetahui apa penyebab dari gerak benda tersebut. Berbeda dengan dinamika. Kalau dinamika, kita juga belajar tentang gerak benda, tetapi kita mempelajari juga apa penyebab gerak tersebut terjadi. Sedangkan di kinematika kita hanya mempelajari geraknya saja. Jadi untuk kali ini, karena kemarin kita sudah belajar kinematika gerak lurus, kali ini kita belajar tentang kinematika rotasi. Rotasi artinya lintasannya berbentuk lingkaran. Seperti itu ya Nanda. Jadi kita tinjau bagaimana rotasi benda itu ya. Oke, kita lanjut. Hubungan gerak linier dan gerak rotasi. Sudah Ibu jelaskan tadi, gerak linier yaitu gerak yang lintasannya lurus, sedangkan gerak rotasi lintasannya melingkar. Di sini Ananda Ibu bisa baca atau bisa melihat ya tentang perumusannya. Sebenarnya rumus antara kinematika gerak lurus dengan kinematika rotasi hampir sama, hanya saja berbeda di pelambangannya. Perhatikan, di ini kan ada 3 rumus ya. Seperti Pi sama dengan Pi atau itu Pi0 atau kecepatan awal tambah A kali T. Rumus di gerak lurus kan, berubah peraturan kan. Dan di sini untuk yang gerak rotasi, kecepatan itu dilambangkan dengan omega, yaitu seperti huruf W tapi dibaca dengan omega. Omega sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Ingat ya, rumusnya sama, hanya saja pelambangannya berbeda. Dan lintasannya karena dia rotasi, maka dia berbentuk sudut. Maka di sini delta theta sama dengan omega 0 theta tambah setengah alfa kali T pangkat 2. Alfa di sini menunjukkan percepatan sudut, tadi omega menunjukkan kecepatan sudut, dan delta theta menunjukkan lintasan pada gerak rotasi. Bisa dibaca ya Ananda rumusnya ini dan dipahami. Oke, kita lanjut. Bagaimana perpindahan pada kinematika rotasi dan bagaimana kecepatannya dan juga bagaimana percepatan pada kinematika rotasi. Di sini sudah ada rumusnya. Perpindahannya delta theta sama dengan delta S per R. Ada hubungannya dengan jarak linier atau S. Maka S sama dengan theta kali R. Ya, sedangkan kecepatan atau dilambangkan kalau kecepatan sudut omega sama dengan 1 per R kali Pi. Atau kita bisa juga kalau seandainya kecepatannya atau Pi kita cari, maka Pi sama dengan omega kali R, atau sering diingat dengan Pak RW, yaitu Pi sama dengan omega kali R. Dan percepatan A sama dengan alfa dikali R. Percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikali R. Jadi ini nanti perumusannya ini, aplikasinya dalam soal nanti kita akan pelajari di minggu depan insya Allah ya. Jadi
Menurut rumus ini, setiap titik pada benda yang berotasi, ingat ya, setiap titik pada benda yang berotasi memiliki gerak sudut yang sama. Dan setiap titik pada benda yang berotasi tidak memiliki gerak linier yang sama. Ingat, setiap titik pada benda yang berotasi memiliki gerak sudutnya yang sama. Secara gerak sudutnya dia sama, tapi secara linier dia tidak sama. Itulah dia kesimpulannya dengan kinematika rotasi ini ya. Bagaimana geraknya. Oke, perpindahan sudut. Perpindahan sudut yaitu delta theta sama dengan theta akhir dikurang theta awal ya. Perpindahan sudut dilambangkan dengan theta. Theta itu satuannya adalah radian. Bisa tengok di sini gambarnya bagaimana perpindahan sudutnya, posisi akhir ke posisi awal ya Nanda. Dan kita lanjut bagaimana kecepatan sudut atau dilambangkan dengan omega, yaitu perbandingan dari sudut dengan selang waktu. Omega sama dengan delta theta per delta t. Sama sepertinya dengan kecepatan linier biasa, yaitu pi sama dengan delta s per delta t kan. Hanya saja kalau kinematika rotasi kita lambangkan kecepatannya menjadi kecepatan sudut, yaitu kecepatan sudut sama dengan delta theta per delta t. Dan kita lanjut percepatan sudut. Percepatan sudut dilambangkan dengan alfa, lambangnya alfa, di mana alfa adalah perubahan laju sudut dengan selang waktu. Alfa sama dengan delta omega bagi delta t. Itulah dia ya percepatan sudut. Dan percepatan sentripetal. Sebuah benda yang bergerak melingkar meskipun bergerak dengan laju konstan akan memiliki percepatan. Karena kenapa? Kecepatannya atau memiliki arahnya berubah. Kalau kemarin kita ingat ya, pelajaran waktu kinematika gerak lurus, kecepatan yang konstan itu tidak memiliki percepatan kan. Berbeda dengan kinematika rotasi, ternyata walaupun kecepatannya konstan atau lajunya konstan, dia tetap memiliki percepatan. Alasannya karena kecepatannya itu memiliki arah yang berubah, maka dia tetap memiliki percepatan. Dan percepatannya ini kalau seandainya lajunya konstan disebut dengan percepatan sentripetal, di mana percepatannya bergerak ke pusat gerak, berarah ke pusat gerak gitu ya Nanda. Dan percepatan sentripetal hubungannya dengan kecepatan sudut, maka percepatan sentripetal atau AC dilambangkan atau A sama dengan pi kuadrat per R. A percepatan sentripetal sama dengan pi kuadrat per R, atau sama dengan A sama dengan R atau omega kuadrat kali R. Nampak ya? Di situ udah dijelaskan atau udah tampak di situ bagaimana rumus dari percepatan sentripetal. Dan gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal menurut hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena A-nya percepatan sentripetal, maka kita ganti A-nya menjadi rumusnya pi kuadrat per R, maka sigma F sama dengan M kali pi kuadrat per R. F yang menyatakan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang membuat benda mengikuti lintasan melingkar. Itu ada 3 gayanya yang menyebabkan lintasannya melingkar, yaitu gaya gesek, tegangan pada tali, dan gravitasi. Bisa dipahami ya Nanda? Dan berikut lingkaran horizontal, komponen horizontal dari tegangan tali yang menyebabkan percepatan sentripetal. Ada hubungan antara tegangan tali yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal, sehingga rumus percepatan sentripetal juga sama dengan G kali tangen theta. G itu percepatan gravitasi artinya ya. Oke, ini kita sekarang masuk ke catatan pentingnya yang berkenaan dengan kinematika rotasi, yaitu ketika sebuah benda tegar berotasi terhadap sumbut, tetap tertera tiap bagian dari benda memiliki laju sudut dan percepatan sudut yang sama. Ingat ya, ketika benda bergerak secara rotasi, maka dia memiliki laju sudut atau kecepatan sudut dan percepatan sudut yang sama. Artinya theta, omega, dan alfa tidak tergantung pada R atau jarak tiap bagian ke sumbu rotasi. Ya, pahami ya Nanda catatannya. Sekarang ini adalah tes konsep. Ibu akan kasih ini sebagai latihan. Nanti anak-anak ibu sekalian, ibu harapkan
menjawab pertanyaan ini di tugas. Setelah kalian jawab apakah A, B, C, atau D, kalian buat alasannya kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Ya, anak-anak. Jadi pertanyaannya begini. Seorang anak perempuan duduk di sisi paling luar pada sebuah komedi putar. Ya, paling luar dia. Dan seorang laki-laki duduk di tengah-tengah antara anak perempuan dengan sumbu rotasi komedi putar. Komedi putar membuat satu putaran penuh tiap detiknya. Laju sudut anak laki-laki adalah, bagaimana laju sudut anak laki-laki itu dibandingkan dengan laju sudut anak perempuan? Apakah A setengah dari laju sudut anak perempuan, atau B sama dengan laju sudut anak perempuan, atau C 2 kali dari laju sudut anak perempuan, atau D tidak mungkin ditentukan. Oke anak-anak ibu sekalian, itu saja menurut ibu untuk pertemuan kita kali ini, perkenalan tentang kinematika rotasi. Dan kita lanjut lagi minggu depan, kita lebih dalam bagaimana perumusannya. Dan sebagai pemanasan pertama, ibu nanti akan kasih sedikit soal tentang berhitung. Apakah Ananda sudah memahaminya? Karena rumus-rumusnya sudah ada di sini kan. Oke, sekian saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.